Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan umur panjang untuk menikmati di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang akhlak kepada orang tua dan guru. Akhlak adalah setiap perilaku manusia terhadap sesama manusia, terhadap Sang Pencipta, dan juga kepada lingkungan. Akhlak yang baik adalah mengandung nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik tentu saja bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak terhadap orang tua dalam agama Islam disebut birrul walidain. Oleh karena itu, akhlak kepada orang tua ini harus senantiasa kita lakukan sebagai wujud rasa penghormatan kepada orang tua kita yang telah berjasa, berjuang sehingga kita pada sampai titik saat ini. Begitu juga akhlak kepada guru, yaitu orang yang telah berjasa mendidik kita, memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita dapat terbebas dari kebodohan. Oleh karena itu, hormat kepada guru juga merupakan ajaran Islam yang baik. Hadirin yang berbahagia, perintah untuk berakhlak baik kepada orang tua dan guru juga terdapat dalam ajaran Islam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budullaha wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, amalan apa yang selanjutnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, birrul walidain. Kemudian aku bertanya lagi, seterusnya apa? Jihad fi sabilillah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 terkait dengan akhlak kepada guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Atas dasar ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati dan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Guru merupakan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah selayaknya bagi kita untuk menghormati guru. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghormati orang tua kita? Yang pertama, menjalankan semua saran-sarannya, tentu saja yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, kita senantiasa untuk menghormati beliau, karena atas jasa-jasa beliau kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita dapat membantu orang tua kita, baik secara fisik ataupun materi. Dalam segala hal, kita membantu orang tua kita dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran. Kemudian yang keempat, kita dapat mendoakan kedua orang tua kita supaya senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diampuni dosa-dosanya. Untuk selanjutnya, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Apa yang kita bisa perbuat? Yang pertama, kita melaksanakan ibadah, yaitu dengan merawat jenazahnya, memandikan, mensolatkan, mengkafani, sampai dengan menguburkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita memiliki hutang, maka sesegera mungkin untuk dapat dilunasi. Kemudian apalagi? Yang ketiga, yaitu dengan menyambung silaturahim kepada sahabat-sahabatnya yang dulu ketika masih hidup bersama dengan beliau. Kemudian apabila orang tua kita memiliki wasiat, maka kita harus melaksanakan wasiat itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tak lupa juga kita sebagai anak senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir, yaitu orang tua kita tentu saja memiliki cita-cita atau harapan besar, maka kita sebagai anak harus berusaha memperjuangkan untuk meraih apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Pemirsa yang berbahagia, hormat atau patuh kepada orang tua dan guru telah diajarkan, diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dengan melaksanakan maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika kita melanggarnya, maka konsekuensinya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sa'aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.